Partai Demokrat dan kita semua mencemaskan meroketnya jumlah utang Indonesia, baik utang pemerintah maupun utang BUMN. Kita harus menghentikan utang pemerintah dan utang BUMN yang terlalu besar. Kami juga tengah berusaha, Bapak Ibu sekalian, untuk mendapatkan pinjaman lunak dari Bank Dunia. Inilah mengapa nanti di bagian kedua sebetulnya kami ingin melaporkan mengapa ketika itu kami juga serius untuk menghadiri undangan Bank Dunia, sekaligus juga bermohon bernegosiasi semoga kita bisa mendapatkan pinjaman lunak. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, menurut saya di sini sangat lucu sekali, yaitu manuver dari AHY. Wah, manuver ya. Pada waktu lalu sangat getol sekali ya mengkritik pemerintahan, termasuk dari hutang pemerintah yang semakin ugal-ugalan, semakin tinggi, dan bahkan juga akan terjebak, yaitu dengan hutang yang terlalu besar di sini. Tetapi di sini yang cukup mengejutkan, AHY ketika dipilih menjadi Menteri ATR BPN ya belum genap 1 tahun dan kemungkinan hanya berjalan ya belum ada 6 bulan. Tetapi di sini malah AHY mau pinjam 10,3 triliun dari Bank Dunia untuk Kementerian ATR. Bayangkan, di sini padahal juga ya di pemerintahan Presiden Joko Widodo itu berakhir pada bulan 10 besok ya, tepatnya tanggal 20 Oktober. Tetapi bisa-bisanya ya AHY di sini belum genap 1 tahun saja sudah ya setidaknya mau pinjam 10,3 triliun. Bayangkan di sini kalau misalkan AHY menjabat 1 periode di pemerintahan, wah kemungkinan juga akan menggunung ya kemungkinan hutang-hutang tersebut. Di sini sangat lucu sekali. Di sini bahkan juga dikomentari oleh Didi Leonris, AHY mau ngutang 10 triliun ke Bank Dunia, padahal dia sendiri yang bilang hutang Indonesia meroket sampai 7.800 triliun. Kayaknya dia sendiri yang bakalan bikin jadi merok. Nah, pada waktu lalu memang AHY mengkritik setidaknya hutang BUMN dan hutang pemerintah itu sangat tinggi sekali dan bla bla bla. Tetapi ya belum genap 1 tahun menjabat sebagai kementerian, tiba-tiba ada berita yang seperti ini. Menurut saya kalau dulu mengkritik yaitu hutang pemerintah dan juga BUMN, seharusnya AHY di sini ya berkomitmen lah untuk tidak menambah hutang, tidak menambah beban negara dan lain sebagainya. Nah, seperti ini video dari AHY. Kami juga tengah berusaha, Bapak Ibu sekalian, untuk mendapatkan pinjaman lunak dari Bank Dunia. Inilah mengapa nanti di bagian kedua sebetulnya kami ingin melaporkan mengapa ketika itu kami juga serius untuk menghadiri undangan Bank Dunia, sekaligus juga bermohon bernegosiasi semoga kita bisa mendapatkan pinjaman lunak. Nah, di sini sangat lucu sekali. Kalau kita lihat pada waktu dulu ya, di sini ada ya setidaknya rekam jejak dari AHY bahkan mengkritik yaitu pemerintahan dari Presiden Joko Widodo tentang hutang dari BUMN dan bahkan juga hutang dari negara. Seperti ini videonya. Partai Demokrat dan kita semua mencemaskan meroketnya jumlah utang Indonesia, baik utang pemerintah maupun utang BUMN, hingga membuat kinerja sejumlah BUMN kita jauh di bawah sasaran. Kita harus menghentikan utang pemerintah dan utang BUMN yang terlalu besar. Nah, di sini bukan dihentikan tetapi malah ditambah lagi, yaitu hutang di kementerian. Nah, di sini sangat lucu sekali. Nah, kalau kita lihat pada waktu lalu, yaitu dari inilah.com, di sini bahkan ada berita yang berjudul dulu tukang kritik Jokowi soal hutang. Sekarang AHY ngutang ke Bank Dunia gara-gara anggaran dipangkas. Ya, memang seperti itulah. Akhirnya di sini semua mengetahuinya ya. Kalau tidak hutang, wah di sini tidak bisa berbuat apa-apa ya, kemungkinan unik sekali. Seharusnya harus berkomitmen lah kalau misalkan hutang itu bisa menambah beban negara dan lain sebagainya. Seharusnya di Kementerian AHY di sini selaku Kementerian ATR BPR seharusnya menjaga komitmennya, yaitu untuk tidak menambah beban hutang negara. Menurut saya itu yang harus
dilakukan ya, sehingga bisa diikuti oleh kementerian-kementerian yang lainnya. Nah, bayangkan kalau misalkan AHY di Kementerian ATR BPN berhutang 10 triliun, terus yang membayar itu siapa? Akankah di kementerian berikutnya? Ya kan sangat lucu sekali, apalagi AHY juga ketika tanggal 20 Oktober itu hanya sekitar 8-9 bulan saja, yaitu menjadi Menteri ATR BPN di sini. Di sini betul kata orang, politik itu tidak perlu jujur dan konsisten, namun jabatan atau kekuasaan adalah raja. Dulu Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengkritik Jokowi karena menggunungnya hutang, sekarang dia terjebak hutang karena anggarannya dipotong. Tak sedang bercanda, Menteri Agraria dan Tata Ruang ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional AHY sangat berharap Bank Dunia kembali memberikan pinjaman lunak kepada kementerian yang dipimpinnya. Dalam 5 tahun terakhir, Kementerian ATR BPN menikmati hutang dari Bank Dunia sebesar 200 juta dolar AS. Dari diskusi kami dengan Country Direction Bank Dunia di Indonesia, mereka mengapresiasi capaian pendaftaran tanah, sistematis lengkap, dan program reforma agraria lainnya, kata AHY pada 14 Juni yang lalu. Selanjutnya, AHY memproyeksikan bisa memperoleh pinjaman lunak dari Bank Dunia hingga 600 juta dolar AS untuk 5 tahun ke depan. Ya, seperti itu. Dan akhirnya juga ya mau ditambah lagi setidaknya 600 juta dolar AS atau senilai 10,3 triliun. Sangat wow sekali lah di sini. Nah, dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira komentarnya seperti apa ya di sini. Di sini dari Natali, Anton Kurniawan, Aji Mumpung. Di sini dari Love Indonesia, anak muda yang pelupa sama omongannya sendiri. Makanya kalau jadi oposisi jangan banyak bacot. Di sini dari Geogen, pejabat Indo rata-rata hampir 90% nggak bisa dipegang omongannya. Di sini dari Nusantara, mumpung ada kesempatan meski jabatan tinggal seumur jagung. Ini realita bahwa pidato politik ketua partai belum bisa dipercaya. Ya seperti itulah. Jadi memang sangat lucu sekali kalau kita lihat dari pemberitaan pada waktu lalu juga, bahkan AHY sering kali, dan bahkan tidak hanya 1, 2 kali dan 3 kali, bahkan sering kali, yaitu mengkritik pemerintahan dari Presiden Joko Widodo, yaitu tentang mengkritik hutang, ugal-ugalan dan lain sebagainya. Tapi ketika mendapatkan jabatan di Kementerian ATR BPN di sini belum genap 1 tahun, sudah mau berhutang 10,3 triliun. Bayangkan untuk apa saja di situ ya. Nah, dari sini saya juga penasaran untuk apa saja sih. Di sini Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengkritik hutang Indonesia di era Presiden Joko Widodo yang mencapai ribuan triliun. Per Maret 2023, hutang Indonesia mencapai lebih dari 7.800 triliun. Jika rata-rata bunga hutang mencapai 400-an triliun rupiah per tahunnya, maka itu setara dengan realisasi anggaran pendidikan pada APBN 2022. Itu baru bunga, belum cicilan pokoknya, kata AHY saat pidato pada 15 Juli yang lalu. Nah, dari sini saya juga penasaran sih, kira-kira buat apa ya di sini? Di sini yaitu tentu saja langkah AHY ini ada musababnya. Tahun depan pagu indikatif Kementerian ATR BPN 6,45 triliun. Angka tersebut jauh lebih kecil ketimbang anggaran yang diajukan AHY kepada Kementerian Keuangan sebesar 14 triliun. Dalam pidato politik sebagai Ketum Partai Demokrat di lapangan tenis indoor Senayan pada 14 Mei, AHY menyinggung hutang pemerintahan Jokowi. Oh, jadi di sini gara-gara yaitu jatah anggaran di Kementerian ATR BPN pada 2025 di situ dipotong. Biasanya mendapatkan ya setidaknya 14 triliun di situ, dan pada tahun 2025 dipotong menjadi sekitar 6,45 triliun. Bayangkan dipotong separuhnya di sini. Ya, jadi memang prioritas dari presiden berikutnya kemungkinan sangat berbeda sekali dengan prioritas dari program Presiden Joko Widodo ya. Jadi memang harus beradaptasi di sini ya. Jadi menurut saya tidak usah berhutang lah. Itu dioptimalkan saja, yaitu anggaran dari pemerintah sebesar 6,45 triliun di sini dioptimalkan saja menurut saya. Tidak usah banyak berhutang sih. Karena ya memang hutang Indonesia dan belum swasta dan belum BUMN juga sudah sangat menggunung sekali. Jadi tidak usah ditambah dengan hutang dari kementerian saat ini. Menurut saya itu yang lebih keren. Kalau misalkan AHY menjaga komitmennya tidak menambah hutang menjadi beban negara. Ya, tapi saya berharaplah semoga saja di bawah pemerintahan Pak Prabowo Gibran bisa merealisasikan semua program-program dan janji-janji kampanyenya sehingga bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat.